Doain saya. Rasul bilang, kalau mau tak doain sembuh. Tapi kalau kamu mau sabar sebentar saja, nanti Allah ganti kesabaranmu walakil jannah. Dan kamu kalau wafat langsung masuk surga. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, judulnya saya ganti sedikit, tapi masih sama. Kalau kami ganti judulnya menjadi sabarku menutupi kekurangan pasanganku. Jadi kekurangan pasangan itu akan tertutupi kalau kita apa? Sabar. Kekurangan pasangan bukan ditutupi dengan orang lain. Ingat. Kekurangan pasangan bukan ditutupi dengan teman. Enggak bisa. Kekurangan pasangan tidak bisa ditutupi dengan materi. Enggak, materi itu tidak menjamin apapun. Kekurangan pasangan bukan ditutupi dengan ikut ini, ikut senam, apa senam yang lagi rame sekarang? Zumba, ada lagi yang lain. Udahlah, nggak penting. Ya, pokok kekurangan pasangan bukan ditutupi dengan apa? Memperbaiki fisiknya, tapi kekurangan pasangan itu akan menjadi baik kalau dihadapi dengan kesabaran. Nah, saya awali, Anda buka silakan pada surah An-Nisa. Pada surat apa? An-Nisa. Ini penting dan mudah. Kenapa? Maju ya, maju. Ini penting dan tolong diperhatikan dengan baik. Karena ini insya Allah akan menjadi bekal untuk kebaikan rumah tangga kita ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Anda silakan buka pada surah An-Nisa ayat yang ke-19. Pada bagian akhir surah An-Nisa ayat yang ke-19. Bagian yang terakhir. Ini untuk laki-laki dan untuk perempuan, untuk suami maupun untuk istri sama. Tapi ayat ini khitabnya laki-laki. Khitab itu apa? Yang diajak ngomong. Jadi lawan ngomongnya dalam tanda kutip, lawan bicaranya Allah Ta'ala dalam ayat ini siapa? Suami. Untuk Allah memberikan wasiat kepada para suami tentang istrinya. Nah, sekarang perhatikan. Pada bagian terakhir surah An-Nisa ayat yang keberapa? 19. Bawa Quran kan? Masya Allah. Bawa Quran kan? Coba yang bawa Quran diangkat. Masya Allah. Di HP satu. Angkat lagi yang tinggi. Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa Bu ya. Yang penting mulai bunga gitu hati ya. Sudah wes. Dapat ilmu, tidak dapat ilmu, yang penting mulai ngaji, ABB foto sama Ustad. Sudah. Lihat ayat yang ke-19 pada bagian yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, wahai para lelaki, pergaulilah istri kalian, hunna, karena yang diajak ngomong laki-laki dalam bentuk jamak, maka perempuannya juga dalam bentuk jamak. Bukan berarti loh itu Ustadz istri itu bukan pakai h tapi hunna. Hunna itu bentuk jamak perempuan, berarti istrinya tidak boleh satu dong Ustadz. Nah, ini ngawur, ini ngawur. Karena yang diajak ngomong laki-lakinya banyak, maka perempuannya juga banyak. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Tunggu dulu. Pergauli itu apa? Satu-satu. Jangan sampai nanti ketumpuan panjenengan tidak ngerti. Mempergauli istri itu apa sih yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini? Apa? Mempergauli istri itu apa? Memperlakukan, terus nafkah, terus ya Allah, ya wes tidak apa-apa. Memperlakukan, menafkahi, terus apa lagi?
Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Menemani tidur tidak apa-apa, normal, manusia. Terus, nah ini loh yang ngomong mendidik siapa tadi? Layak nikah lagi Anda, serius. Nah, termasuk dalam makna pergaulilah istri itu bukan cuma nemeni tidur, nemeni jalan-jalan, makan bersama, candlelight dinner. Ngerti candlelight dinner? Ada di Wonosobo candlelight dinner, makan malam dengan cahaya lilin, terus makanannya pecel. Gak nyambung. Kalau candlelight dinner itu makannya ya minimal steak, masya Allah. Nah sudah. Wes. Nah salah satu yang dimaksudkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Salah satu di antara makna selain berbicara dengannya, menemani tidur, selain mencukupi kebutuhannya, selain kemudian jalan-jalan bersamanya, yang paling penting dari kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu ketika engkau mendidiknya. Maka dalilnya kan jelas, perempuan tercipta dari apa? Tahu semua kan? Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Maka jangan jadikan dia tulang punggung keluarga, ndak bakal kuat. Karena fungsinya dia bukan tulang punggung tapi tulang rusuk. Kenapa tulang rusuk? Karena tulang rusuk itu yang paling dekat ke jantung, yang paling dekat ke hati. Sehingga apa? Kalau sama perempuan mainnya main hati. Tak kasih rumus, tulisan. Serius ini. Kenapa sih perempuan itu kalau marah kok lama? Sementara wong lanang 5 menit kadang-kadang wis lali. Kenapa? Karena perempuan mainnya hati. Jadi kalau perempuan itu marah itu keluar dari hati. Sementara wong lanang, alah, ngamuk besing iki pindah rono, ngamuk sing iki pindah rono. Jadi kalau laki-laki itu tidak main hati blas, mainnya apa? Akal. Itu salah satu yang menjadikan pantas kalau laki-laki itu kepala rumah tangga. Karena kalau dia dibikin marah istri, redanya cepet. Tapi kalau istri dibikin marah suami, itu keilingan. Sampai 1 abad ke depan. Sampean mas, yo aku eling loh mas, tahun 1828 itu pas tanggal 7 Agustus mas, itu pas waktu itu harinya Kemis seingat saya mas. Itu jam 8:23 detik ke-17 mas. Sampai itu ngomong gak enak, sampai detiknya eling. Nah itu perempuan, kenapa? Perempuan mainnya hati. Nah sekarang hadirin sekalian, ketika Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, salah satu poin terpentingnya apa? Pendidikan. Dan mendidik perempuan itu dengan cara yang ma'ruf. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan tercipta dari tulang rusuk yang apa? Bengkok. Dan dengerin, jangan tersinggung. Wa a'waj ma fi dhila'i a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu bagian paling atasnya. Maksudnya apa? Maksudnya apanya? Akalnya. Itu yang paling bengkok dari perempuan. Maka Rasulullah bilang apa? Istausu bin nisa'i khairan. Maka kalau menasehati mereka, nasehati dengan cara yang baik, yang sopan, yang telaten, yang sabar. Ndak usah pakai dibentak-bentak, ndak usah pakai angkat suara, apalagi sampai angkat tangan. Karena perempuan ndak bisa digituin karena dia terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu luruskan dengan cara yang keras, nanti dia patah. Apa penafsiran patah menurut para ulama? Para ulama mengatakan kasartahu, mematahkan tulang yang bengkok itu tolaquha. Terjadinya apa? Perceraian. Maka orang-orang yang bercerai itu, kalau alasannya tidak syar'i, rata-rata pasti karena suami yang tidak telaten bimbing istri. Maka pasti terjadi apa? Patah. Patah artinya apa? Bengkok. Kalau kamu biarkan lam yazal a'wad, dia akan tetap bengkok. Maka Rasul bilang istausu bin nisa'i khairan. Maka kalau mengingatkan istri kalian, ingatkan dengan cara yang baik. Nah sudah, kita kembali ke ayatnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf.
Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Sekarang ma'ruf itu apa? Ma'ruf, baik. Iya betul, itu makna secara letterlek arti kata. Tapi secara agama Islam kata-kata ma'ruf al-khairu hasba al-uruf. Baik sesuai dengan keumuman masyarakat setempat. Itu namanya ma'ruf. Namanya apa? Ma'ruf. Jadi misalkan di Banjarnegara ini normal, nun sewu maaf ya. Normalnya belanjanya perempuan sebulan berapa dikasih suami? Mau bunuh suami, Mbak. Berapa, Mbak? 3 juta? Murah sekali. Ya bisa dapat 4 di sini ya. Berapa? Normalnya rata-rata lah 5 juta cukup? Sekitar itu ya. Ada yang lebih, ada yang atau enggak ada yang lebih, banyak yang kurang. Nah, maka kata-kata ma'ruf di sini, lihat keumuman masyarakat setempat memberikan kepada istrinya itu berapa? Atau yang paling gampang lah, panjenengan ngerti orang kalau mau nikah sebelum adanya mahar itu kan ada seserahan. Kalau lamaran itu loh, kalau orang Arab zaman dulu di Malang segala bilangnya peningset. Ada peningset gak? Nah, peningset itu Bu, enggak ada ukurannya. Ukurannya apa? Umume masyarakat ngasih berapa? Termasuk mahar. Di tempat kita mahar itu apa? Seperangkat alat sholat. Maksudnya apa? Bukan kemudian seperangkat alat sholat itu Anda akan ngajari istri Anda sholat, Anda akan bimbing dia sholat. Bukan. Itu hanya sesuai dengan keumuman masyarakat setempat. Cek gak aneh dilihat orang. Kenapa? Karena yang Anda lakukan sesuai dengan keumuman masyarakat. Itulah saya katakan, setiap saya ngaji di pengajian akhwat dimanapun, mesti saya ingetin. Ini Wonosobo mumpung saya inget juga. Wonosobo, Banjarnegara mumpung saya inget. Bu, kalau masuk ke musola di kampung-kampung kecil, panjenengan kan gamisnya sudah bisa dipakai sholat, jilbabnya sudah besar, gamisnya sudah longgar. Tapi kalau Anda lihat di sana mbah-mbahnya pakai rukuh putih semua, ambil rukuh. Ambil rukuh di lemarinya, seret. Atau kalau Anda keluar di tas itu minimal masukin apa? Mukena yang parasit kecil itu loh, yang gampang bisa dibungkus sampai kecil itu kan. Tujuannya apa? Supaya ndak jadi bahan omongan. Sholat gak gawe rukuh. Iki mesti sholatnya wahaboy iku lho. Iki mesti sing ngaji anyaran bid'ah iku lho iki. Iki sing kiyaine sing mbek-mbek iku lho sing koyo wedhus-wedhus iku lho ketoke iki. Nah, maka Bu, itulah larangan untuk menyelisihi masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itulah kenapa Imam Malik bin Anas itu pernah masuk suatu musola. Di musola itu semua yang di dalamnya tidak ada yang pakai kopiah. Sementara Imam Malik menggunakan apa? Pakai kopiah. Apa yang Imam Malik lakukan? Kopiahnya dilepas, diletakkan di kantong bajunya, di lengan sini, dimasukin sini. Ketika muridnya tanya, kenapa Imam? Padahal engkau mengatakan tidak pantas seorang ulama itu membuka kepalanya. Karena membuka kepala itu salah satu di antara adabnya, menutup kepala, salah satu adabnya para ulama. Apa Imam Malik katakan? La uridu an ukhalifan nas. Saya tidak mau menyelisihi keumuman manusia. Nanti jadi bahan pandangan, jadi bahan omongan. Nah, makanya kata-kata ma'ruf dalam Al-Quran itu Bu, jangan menyelisihi keumuman masyarakat di dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Nah sudah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berarti pergauli istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Sudah. Sekarang ayat berikutnya lihat. Fa'in itu istilahnya itu misalkan ada gitu loh. Kalaupun ada. Fa'in karihtumuhunna, apabila kemudian kalian membenci istri kalian. Lihat. Membenci, berarti ayat Quran pun mengatakan loh Bu, tidak menutup kemungkinan ada seorang suami
yang tetap bertahan di dalam rumah tangganya dengan istrinya dalam keadaan dia tidak suka sama istrinya. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Contoh salah seorang sahabat Nabi, Rasulullah tanya, "Atazawwajta? Kamu sudah nikah?" "Sudah ya Rasul." "Bikran am thayyiba?" Gadis atau bukan lagu, ini hadis. Bikran am thayyiba? Yang kamu nikahi gadis atau janda? Dia bilang, "Thayyiban ya Rasulullah," janda. Rasul tanya, "Hala bikran tula'ibuha wa tula'ibuka?" Kenapa kamu enggak nikah sama perawan saja, gadis? Supaya kamu bisa main dengan air liurnya, dia main dengan air liur kamu. Artinya maksudnya segelan pabrik gitu loh, masih aman gitu loh ya. Masih belum ada yang mempermainkan dia, masih kamu yang pertama bermain dengannya. Dibilang sama laki-laki itu apa? "Ya Rasulullah, aku punya adik-adik banyak yang masih kecil dalam keadaan ibuku sudah meninggal." Berarti laki-laki itu menikahi perempuan tadi bukan karena cinta, Bu. Cinta itu gombal banget, nemen mukio. "Saya tidak cinta sama kamu." Loh, lah terus tidak cinta moro-moro cerai apa? Kan ya tidak asik. Mau urusan apa cinta ini? Justru cinta itu ujian dalam rumah tangga, Bu. Ketika Anda awal nikah cinta banget, ketika cintanya hilang, sama Allah diuji. Tetap tidak bisa hormat sama pasanganmu. Tetap tidak bisa hormat sama suamimu. Tetap tidak bisa sayang sama istrimu. Tetap tidak kamu bisa menjalankan hak dan kewajiban-kewajibanmu. Itu justru ujian. Kalau menyayangi karena cinta, normal. Tidak usah dikongkon, kadung cinta. Tapi kalau menjalankan kewajiban dalam keadaan Anda tidak cinta, itu baru begini. Itu baru begini. Contoh, ibu-ibu tahu istrinya Nabi Muhammad SAW yang tak kasih hadiah kalau bisa, 1 lembar tisu. Istrinya Nabi Muhammad yang pertama kali dinikahi selepas wafatnya Ibunda Khadijah, siapa? ABB, jangan malu-maluin. Saudah, Anda layak loh, Anda ini sudah betul loh, ilmu sudah dapat loh. Tinggal action ini. Siapa namanya? Saudah. Dan Saudah itu usianya sama dengan Nabi Muhammad. Rasulullah waktu itu usianya sekitar 50-an dan Saudah juga sekitar usia 50-an. Nah, seiring berjalannya waktu, bertambahnya istri dalam kehidupan Rasulullah, ada istri-istri seperti Ummu Salamah, Ibunda Aisyah, Hafsah yang usianya jauh di bawah Saudah. Maka Rasulullah ini ngelihat Saudah tidak sampai hati. Hati-hati loh ya. Anda baca sejarahnya jangan salah. Rasulullah tidak sampai hati ngelihat Saudah. Terus Rasulullah melihat bahwa Rasulullah itu masih gesit. Lawang Rasul itu, Bu, perang pertama itu umurnya 52 tahun. Orang kita 52 kayak tuwek-tuwek. Ini Rasul perang pertama umurnya berapa? 52. Menikahi Ibunda Aisyah 52. Berarti yang 52 ini masih boleh, Pak, tidak ada larangan, boleh. Sudah, apa yang terjadi? Rasulullah ngomong sama Saudah, "Saudah, aku ini ngelihat kamu kesian. Aku masih gesit, masih banyak kegiatan, kadang-kadang juga pergi dalam safar yang panjang. Kalau pas namamu yang keluar untuk ikut, aku tidak tega kamu naik turun unta, kamu harus tidur, tidak ada tempat yang nyaman, aku tidak tega. Karena kamu itu tetap istriku," kata Rasulullah. Maka oleh Rasulullah disarankan apa? Ditawari apa? "Mau ndak kita pisah aja?" Bukan karena ndak cinta. Bukan karena Rasulullah benci, tapi karena perasaan apa? Iba. Ndak tega ngelihat karena Saudah sudah cukup berusia. Maka Saudah mengatakan apa? "Ya Rasulullah, saya paham posisi saya. Maka apapun yang menjadi hak saya hadiahkan untuk Aisyah." Cerdas Saudah, Bu. Karena Rasul tahu yang paling dicintai siapa? Aisyah. Kalau malamnya Saudah diberikan Aisyah, kalau keluar mau nemenin Nabi Muhammad di kopiok keluar namanya Saudah, berarti yang berangkat Aisyah.
pasti Rasulullah semakin senang. Kata Saudah, ya Rasulullah, biarkan aku jadi istrimu. Kafa bi syarafan an akuna zaujan lin nabi. Cukup kemuliaan untukku kalau aku nanti di hari kiamat. Sekian juz. Masya Allah mbak, aktif di kegiatan dakwah. Terus mbaknya ngomong, maaf ukhti, aku tahu agamanya baik, tapi mataku tidak dapat mencintainya. Pret. Tidak ada gitu-gituan. Sudah nikah dulu, baru nanti cinta itu Allah munculkan setelah pernikahan. Apa ayatnya? Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang iman, orang yang amal soleh, Allah yang memberikan cinta ke dalam hatinya. Cinta kepada siapa? Ya kepada pasangan yang sah. Maka untuk mempertahankan rumah tangga tidak ada cara terbaik kecuali iman dan amal soleh. Kecuali apa? Wes, kita balik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu benci sama pasanganmu. Kalau ada laki-laki yang benci kepada siapa? Istrinya. Sekarang lihat panduannya Rasulullah. La yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak pantas kata Nabi Muhammad, kalau ada laki-laki yang beriman itu benci sama istrinya yang beriman juga. Tidak pantas. Karena orang beriman tidak pantas dibenci. Terus Rasulullah mengatakan apa? In kariha minha khuluqan, kalau ada satu perangai istri yang menjadikan dia tidak suka, radhiya minha khuluqan akhar, dia masih bisa ngelihat dari istrinya tadi akhlak-akhlak yang lain yang menyenangkan untuknya. Jadi jangan fokus pada kekurangannya, Anda gali kelebihan yang dimiliki oleh pasangan. Nah itu salah satu tipsnya Nabi Muhammad. Misalkan punya istri badannya gemuk, ya biasa, maafi muskilah, apa masalahnya? Tapi kekurangan dalam segi badan ditutupi dengan banyak kebaikan. Ngomongnya sopan, masaknya sedap, rumah tidak pernah kotor, anak-anak terawat dengan baik. Coba, masa semua kebaikan itu hilang gara-gara satu kekurangan? Kan tidak mungkin. Atau misalkan sebaliknya, ada istrinya boros, dikai sak miliar ente, sak miliar nente, ini duit dikemanain. Tapi kekurangan dia pada boros tadi itu ditutupi dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Kalau sama suami, pelayanannya hotel bintang 5, Masya Allah. Jadi kalau sama suami itu autopilot, mulai suami datang sepatu dicepot non, dasi digantung nonang nang pian, tarik, bunuh diri suaminya ya. Nah ngelayani suami dengan penuh ketulusan, dengan penuh kebaikan. Orang tuanya suami sama dia baik, orang tuanya suami dimuliakan. Maka satu kekurangannya tertutupi dengan banyak kebaikan. Nah maka Allah Ta'ala berfirman, fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama istri kalian, apa Allah katakan? Fa'asa, maka boleh jadi. Asa itu artinya apa? Sesuatu yang ada peluang terwujud. Berarti kalau Allah mengatakan fa'asa, maka itu artinya apa? Ada peluang kalian akan dapatkan ini. Apa itu? Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Maka boleh jadi ketika engkau membenci sesuatu, dari apa yang kalian benci itu Allah ganti dengan kebaikan yang sangat banyak. Nah sekarang tulis, Abdullah ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Abdullah bin Abbas menafsirkan apa? Ayat ini. Arti dari kata Allah akan ganti dengan kebaikan yang banyak. Kalau apa? Kalau kemudian engkau benci dengan pasangan kalian tapi kalian sabar, Allah akan menjadikan kebencian itu bisa jadi mendatangkan kebaikan yang besar. Kata Abdullah bin Abbas, kebaikan yang besar itu apa? Auladan salihina barrina biabaihim, diganti dengan anak yang soleh, yang nyenengno dan berbakti kepada orang tua. Maka
Bukan kemudian ketika panjenengan sabar itu sia-sia, ndak ada. Oh Pak Ustadz sabar terus. Sampai ada di kolom komentar Instagram itu. Iki ya rada remuk, mau tanya tapi males paling nanti jawabannya disuruh sabar. Lha ngono gak usah ditulis lah wis Kok gak gelem takon kok ya ditulis. Ada lagi gini. Sudah tahu Ustadz Rifki siapa? Unfollow izin Ustadz unfollow. Loh, unfollow kok kata izin itu loh. Wong dulu follow ndak pakai izin. Ini greget nang jerone ati rodoan ini. Tapi ya manusiawi ya biasa. Nah, maka dengan itu hadirin, ketika Anda oleh Allah diperintahkan sabar, ingat loh ya, sabar itu tidak ada yang sia-sia. Sabar itu tidak ada yang sia-sia. Kalau sabarnya menghadapi pasangan, ingat, bayarannya gede. Bayarannya apa? Besar. Nanti tak kasih cerita. Kisah nyata. Laki-laki, istrinya, tapi yang rusak bukan akhlak, bukan agamanya. Istri ngelihat suaminya, gak kuat Ustadz. Makan hati kambing, tidak apa-apa. Misalkan itu. Tapi yang rusak bukan agamanya, bukan akhlaknya. Cuma sekedar apa? Ya rodok kopros lho Ustadz, mosok adus lho saulan ping pindo Ustadz, ya Allah. Atau si istri juga gitu. Istri saya itu Ustadz, Masya Allah memang cantik Ustadz. Tapi kalau tidur Ustadz, intonasi ngoroknya itu yang bikin saya tidak kuat itu. Nah misalkan, yo panjenengan semuanya begitu, tidak usah ngetawain diri sendiri, tidak usah. Santai saja. Misalkan, kalaupun memang seperti itu, tapi yang rusak ingat, kasih garis bawah. Yang rusak bukan agama dan akhlaknya. Karena agama dan akhlak itu prinsip. Kalau yang rusak agamanya, tidak ada masalah Anda pisah. Tidak ada masalah. Tidak akan kecewa orang yang berpisah karena keburukan agama. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi yo ada prosesnya, tidak moro-moro. Gak sholat ya, pegatan mas yo, assalamualaikum loh. Tidak bisa, semua ada prosesnya. Nah, maka ketika yang rusak bukan agamanya, ketika yang rusak bukan akhlaknya, maka kalau panjenengan kekeh, ya Allah, aku sabar. Sampai doanya apa? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, kuatkan kesabaranku. Kuatin sabarku ya Allah. Dan Anda betul-betul sabar ketika istri tadi ngorok, Anda wis pakai aja headset gitu. Kasih murotal Al-Quran, ya kan? Nanti bangun-bangun istri tanya, mas suaraku ganggu ya? Enggak kok, merdu kayak tilawah Quran, gituin. Juga laki-laki ketika istrinya rodok-rodok mambu gimana gitu, terus duduk sambil nonton berita gitu kan, duduk istrinya masih bau-bau sangit lumayan. Kalau sangit saya iso ono sedep-sedepe Bu. Ini baunya itu mix antara kecut campur nemen. Terus ketika duduk itu si suami ngempet. Terus si suami caranya bagaimana biar istri tidak tersinggung? Ambil minyak kayu putih. Loh, kenapa mas? Flu Iya dek, moro-moro awak rodok gak penak. Minimal istri tidak Nah, kesabaran yang seperti itu kalau Anda pertahankan, Allah akan gantikan apa? Akan datang waktunya. Dalam tafsirnya Abdullah ibnu Abbas, akan datang waktunya nanti Anda akan bersyukur kepada Allah karena kesabaran Anda itu diganti dengan anak yang nyeneng no hati. Tiba-tiba anaknya datang, Bu mau umroh ndak? Sabar, pelan-pelan. Anda kayak tersiksa aja. Misalkan, Bu pengen umroh ndak? Oh ya, sopo senak sing gak gelem umroh, diberangkatin umroh. Pulang umroh dikasih kejutan ibunya, Bu sudah tak daftar no haji Bu, insya Allah berangkat tahun depan. Duh seneng. Itu buah dari kesabaran kalau kita sabar atas kekurangan pasangan kita. Jadi tidak ada konsep dalam Islam sabar kemudian sia-sia, marah moro-moro cerai, itu bukan Islam namanya. Nah sekarang hadirin sekalian, kita masuk ke materinya. Berarti awalannya jadi surat An-Nisa ayat berapa?
Ayat yang ke-19. Nah sekarang lihat. Sabarku menutupi kekurangan pasanganku. Cerita yang pertama. Ada seorang ulama diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini Ibnu Taimiyah cerita begini. Ada seorang guru punya murid banyak sekali. Gurunya itu sabarnya nggak karuan. Top sabarnya, baik sama istrinya. Istrinya teriak, dia datang ke rumah ditenangkan. Istrinya keluar rumah, bikin dia malu, diajak pulang, dinasehati. Pokok istrinya ini senantiasa apa? Pola itu apa? Bikin masalah, ada terus masalahnya. Tapi dia bilang apa? Ya Allah, aku jadikan keburukannya ladangku untuk meraih ridhomu. Coba lihat. Ada enggak suami seperti itu sekarang? Suami Anda, berarti Anda jelek berarti. Ada suami seperti itu sekarang, jadi ngelihat kekurangan istri itu sebagai ladang apa? Ladang pahalanya dia. Maka kita ini kalau bertetangga juga sama Bu. Ono tonggo greget no nemen. Wes pokok ganggu. Bersyukur Bu, karena apa? Itu tetangga yang senantiasa ganggu Anda, itu ladang Anda untuk masuk surga. Tetangga yang senantiasa nyakitin Anda, itu cara Allah untuk menghapuskan dosa Anda. Tetangga yang senantiasa zalim kepada Anda, itu cara Allah untuk Anda muhasabah, diganggu lo gak enak, maka dengan itu ojo sampai ganggu. Itu semua ada hikmahnya. Nah maka ulama ini bicara sama Allah Ta'ala, doa, ya Allah jadikan keburukannya ladangku untuk meraih ridho darimu. Sudah, sabar sampai yang tidak sabar muridnya. Yang tidak sabar siapa? Muridnya. Muridnya bilang apa? Ya muallimi wa ya ustadzi. Ustadz mohon maaf, waktu habis. Jazakumullah khair. Oh, sound system. Astagfirullah. Saya kira saya kalau dapat kertas gini baper saya, gampang. Oh, kalau panitia datang gawa kertas gak tak waca. Biasa tulisannya apa? Ustadz, maaf. Ada satu ibu-ibu yang berkenan jadi istri Ustadz. Oh, enggak mau. Enggak, ini serius. Ustadz mohon disampaikan untuk penggalangan donasi sound system gedung ABB. Ya insya Allah. Karena ini sound systemnya masih pinjem. Hei. Kok ada he-nya ini apa ini? Karena sound system masih pinjem. Hei. Ini nyentak saya atau ya apa ini? Hei ini. Sip. Nanti insya Allah bisa diatur. Ah sudah. Ini Masya Allah ya. Dan saya tadi malam dari Wanayasa, dari Batur. Itu dinginnya Masya Allah, kayak di surga Firdaus. Oh kayak rohai, kayak tahu. Oh dulu pernah mampir ke Batur itu, terus tadi malam mampir lagi yuk, dingin. Sampai Wonosobo, Masya Allah. Saya pulang nanti istri saya kaget seperti keluar sauna saya. Sudah Bu. Sampai muridnya bilang apa? Ya muallimi, wahai guruku, mithluka, orang seperti kamu, lahu haqqun an takuna lahu zaujatan salihatan jamilatan kulla syai. Laki-laki sebaik kamu itu pantasnya dapat istri yang solihah. Pantasnya dapat istri yang cantik. Pantasnya dapat istri yang sabar, yang baik. Lah kok istrimu kayak gitu? Ma ra'ainaha, kami tidak melihat istrimu itu kecuali apa? Pantas untuk dicerai. Lihat. Gurunya masih sabar, yang tidak sabar siapa? Wis gak kuat muridnya ini tadi. Gara-gara itu murid tinggal di rumahnya guru belajar, ngelihat istrinya teriak, ngelihat istrinya guru ketika bangunin tidak sopan, tidak pernah, macem-macem. Terus gurunya bilang apa? Lah, asbir, saya tetap kepingin sabar. Karena apa kata dia? Kalau saya berpisah dengannya, belum tentu saya dapat yang lebih baik. Bisa jadi dapat yang jauh lebih buruk. Atau saya bisa kehilangan ladang pahala besar dengan bersabar itu. Sudah, singkat cerita Bang.
suami istri tadi, guru dan istrinya tadi punya anak. Sampai anaknya dewasa, laki-laki, nikah sama perempuan. Si menantu perempuan tadi datang ke rumah mertuanya laki-laki yang guru tadi. Tanya, Pak, saya mau tanya satu aja sama kamu. Setelah mereka berdua nikah selama 1 bulan. Satu aja saya mau tanya. Apa rahasianya? Kok sampai kamu punya anak laki-laki sebaik dia? Yang sekarang jadi siapa? Jadi suaminya. Saya kepingin dapat resepnya supaya nanti anak saya, yaitu cucu kamu, bisa sebaik bapaknya ini. Saya heran loh, gak pernah ngomong kasar, gak pernah nyentak ke istri, gak pernah meninggalkan kewajiban, senantiasa sopan, perhatian luar. Saya kepingin, ya apa caranya kok sampean bisa punya anak sebaik itu? Dengerin jawabannya. Sabartu ala adza ummihi 20 sana. Karena aku bersabar selama 20 tahun mengatasi keburukan ibunya laki-laki itu. Berapa sabarnya? 20 tahun. Gantinya Allah kasih apa? Anak yang sangat berbakti. Sesuai dengan tafsirnya Abdullah bin Abbas tadi. Sesuai. Nah, maka sekarang ibu-ibu sekalian tulis, apa arti sabar? Apa sih sabar? Jadi jangan salah paham. Sabar itu bukan berarti meneng tok, gak dikandani blas, gak direken, cuek. Itu bukan sabar. Itu namanya putus asa. Sabar itu ada progres. Ustadz, orang baik itu berproses. Iya. Tapi proses itu juga perlu progres. Banyak orang tertipu. Oh Ustadz, kalau ceramah jangan menuntut terlalu tinggi. Kami ini orang-orang yang baru ngaji. Loh iya, terus mau sampai kapan berproses terus tidak berprogres? Ngerti proses, ngerti progres. Maaf loh ya, bahasa saya rodok tinggi loh ya, Masya Allah. Nah, proses itu kan proses. Progres itu apa? Peningkatan. Maka jangan tertipu dengan kata proses tapi tidak ada progres, tidak ada peningkatannya. Nah, maka sekarang ini, apa sabar itu? Dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Para ulama mengatakan as-sabru habsun nafs. Sabar itu habs itu memenjara, an-nafs, kemauan nafsu. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu menahan diri dari keinginan nafsu. Namanya apa? Sabar. Saya mau tanya. Begini Bu, perhatikan dengan baik. Orang puasa itu kalau saya ngomong, itu bukan orang yang terkungkung, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi orang yang puasa itu untuk saya adalah orang yang merdeka. Padahal dia tidak boleh makan, padahal tidak boleh minum. Kalau dia sudah punya pasangan tidak boleh berhubungan suami istri. Pertanyaannya, kenapa orang yang tidak boleh makan, tidak boleh minum, dia tidak boleh hubungan suami istri, ngomongnya diatur, kenapa dibilang justru orang merdeka? Jawab. Dari mana arahnya ustazah? Lulus dalam ujian, siapa yang nguji? Tidak makan, ya mirip-mirip, kurang dikit tapi. Bisa menahan nafsu? Menahan. Kurang tepat dikit ya, tapi sudah mirip-mirip. Coba, kenapa justru orang yang puasa itu dibilang merdeka? Begini Bu, ketika dirinya kepingin makan, maka nafsunya dia mendorong untuk apa? Ambil makanan. Ketika dirinya merasa haus, maka nafsunya dia akan mendorong dia untuk ambil minuman. Ketika dia melihat istrinya, melihat suaminya, dan dia dalam keadaan butuh kepada pasangan, maka nafsunya pasti mendorong untuk apa? Melakukannya. Tapi ketika dia mampu menolak semua keinginan nafsu,
artinya dia tidak disetir oleh nafsunya, dia tidak dikendalikan oleh nafsunya, berarti merdeka apa enggak? Merdeka. Nah, maka justru orang sabar itu orang merdeka. Kenapa? Karena dia perbuatannya tidak dikontrol orang lain. Ngerti? Beli Wonosobo apa yang khas? Ini Ustadz Irfan barusan WA, jadi saya ingat yang Wonosobo terus. Banjar khasnya apa? Yang ayu dawetnya apa akhwatnya? Saya kok jadi bingung. Apa? Dawetnya ya, dawet ayu, dawet ayu. Sip, begini. Saya beli dawet ayu. Berapa biasa satu? 5.000. Masya Allah, di tempat kami dapat 10 itu. Kotak itu tapi sudah. Saya beli dawet ayu 5.000. Kata yang jualan apa? Piro? 5.000 saya bilang. Mek 5.000. 10.000. Tidak punya uang. Hah? Tuku kok mek 5.000. Yang jualan gitu. Terus saya dikasih kresek. Nya, bungkus dewe. Sambil mukanya itu tidak mencerminkan dawet ayu. Malah ketok dawet elek ketok ya. Sudah. Nya, ambil dewe. Terus ketika saya mulai ngambil, jagake. Didi ae. Kaget saya. Ambil dikit saya. Weh cukup, kareti. Saya kareti segala macam. Terus ketika saya minta kresek, yang cukup dewe yang kresek kok. Untuk kumek 5.000 merentah-merentah. Loh, sudah saya ambil sendiri kreseknya. Saya masukin. Setelah itu Bu, kira-kira dengan pedagang yang model begitu, saya matur suwun apa enggak? Kalau saya enggak matur suwun, berarti saya dijajah sama dia. Kalau saya tidak ucapkan terima kasih, berarti sikap saya diatur dan disetir oleh perbuatan orang itu. Kalau panjenengan orang yang sabar, maka apa yang terjadi? Loh, jahat kan kamu. Teriak-teriak kan kamu. Nakal kan kamu. Resek kan kamu. Ngomongnya sakar PDW kan kamu. Saya orang baik. Saya tidak pantas melakukan itu. Akhirnya walaupun lawan bicara, lawan interaksi Anda menjadikan Anda itu tidak pantas terima kasih, ternyata Anda tetap terima kasih, maka itu namanya Anda orang yang sabar. Dan Anda orang yang merdeka karena apapun yang dilakukan orang lain tidak mempengaruhi kebaikan Anda. Itu kalau masuk ke rumah tangga, suami datang ke rumah, Assalamualaikum. Istri bilang, Waalaikumsalam. Oh, ini bukan sabar ini. Ini ya namanya kompetisi. Kira kayak son jerit apa kata istrinya kan? Wong mantan atlet voli nasional katanya, tak cemes sirah sampean buyar sampean. Nah, tapi ketika suami datang ke rumah, Assalamualaikum. Istri bilang, Waalaikumsalam sayangku. Suami ngelihat. Tukang rukyah, telepon langsung. Ini kena jin gak istri saya ini. Nah, maka kalau sabar itu bisa masuk ke rumah tangga, kekurangan pasangan Anda itu menjadi tempat untuk Anda meraih ridhonya Allah. Tulis, rumah tangga digunakan untuk sarana meraih ridho dari Allah apa suami? Allah apa suami? Nah kalau suami tidak ridho ya apa? Hah? Ridhonya melalui suami. Kalau suami ridho tapi bikin Allah murka ya apa? Kok jadi bingung saya? Diulang. Rumah tangga untuk digunakan untuk meraih ridho Allah. Meraih ridhonya siapa? Allah. Karena kalau ridhonya Allah yang dicari, masih suami ngamuk bukan urusan saya. Misalkan suami nyuruh Anda lepas jilbab. Tapi ketika Anda nurut sama suami, Allah tidak ridho. Anda ikut suami apa ikut Allah? Nah makanya bukan ridhonya suami, tapi ridhonya siapa? Allah. Karena sebagian suami mengajak istrinya untuk jauh dari ridho Allah. Nah sudah, sekarang begini.
Ketika rumah tangga digunakan untuk mencari ridhonya Allah, Bu, lihat, maka satu-satunya cara yang paling cepat untuk mendatangkan ridho dari Allah apa? Sabar. Dalilnya mengatakan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Ma u'tiya ahadun." Tidaklah seseorang itu diberi oleh Allah ata'an, dengan suatu pemberian, khairun lahu, yang lebih baik, wa ausa', dan lebih luas, minas sabr, dibandingkan ketika Allah beri sabar. Berarti pemberian Allah yang paling besar apa? Pemberian Allah yang paling baik apa? Sabar. Jadi kalau panjenengan tidak dikasih kaya, tapi Allah kasih panjenengan sabar, itu lebih baik dibanding kaya. Ketika Allah tidak memberikan kepada Anda kebahagiaan rumah tangga, tapi Allah karuniakan Anda bisa sabar, maka itu lebih baik dibanding kebahagiaan rumah tangga. Ketika Allah tidak memberikan kepada Anda suami yang romantis, tapi Allah berikan kepada Anda kesabaran, maka sabar Anda itu lebih baik dibanding Anda diberi suami yang romantis. Karena Anda hitung, Anda tulis, Anda kalkulasi, semuanya Anda daftar list. Semua pemberian Allah kepada orang lain apa? Tulisan kabeh. Irungi mancung, irungku pesek. Pipine tirus, pipiku tembem. Awake dukur, aku kuntet. Rambutnya api, aku keriting. Apalagi? Kono langsing, aku langsung. Terus lagi, suaminya PNS, suamiku. Suamiku ini. Anaknya dokter, anakku. Sudah, tulis semua. Tulisan, bandingkan hidup Anda dengan orang lain. Semua itu, Bu, akan tiba-tiba hilang ketika Allah berikan kepada Anda kesabaran. Jadi semua yang Allah berikan kepada orang lain itu tiba-tiba tidak ada artinya. Mau langsing, mau cantik, mau mancung, mau tirus. Tirus apa? Tirus itu yang kalau buat bikin sayuran, buat ngambil sayuran itu loh. Oh, Ros. Kalau tirus apa? Tirus itu yang kemarin corona itu ya, tirus corona itu. Oh, itu virus, ya sudah. Tirus. Semua pemberian itu seketika tidak ada artinya ketika Allah gantikan untuk Anda dikasih apa? Sabar. Contoh, masih ingat gak cerita perempuan di zaman Nabi Muhammad sakit ayan? Pernah dengar gak hadisnya? Perempuan sakit apa? Ayan. Begini ceritanya. Ada perempuan datang sama Rasulullah SAW. Kemudian perempuan itu mengatakan begini, "Ya Rasulullah, inni usra." Ya Rasul, aku perempuan berpenyakit ayan. Lihat, Allah kasih buat dia apa? Penyakit. Dan dalam riwayat yang lain, perempuan ini perempuan hitam dengan wajah yang tidak menarik. Coba, kurang lengkap apa? Ini totalitas ini. Totalitas. Sama seperti Julaibib, tahu Julaibib tahu? Julaibib itu kan laki-laki yang Rasul tawarkan nikah, tapi dia tahu diri. Dia bilang, "Ya Rasulullah, man yuzawwiju Julaibiban." Ya Rasul, orang seperti Julaibib ini siapa sih yang mau ngasihkan anak perempuannya sama saya? La mal wala jamal wala jah. Ganteng yo gak, duit yo gak duwe, kedudukan yo ndak ada. Ini totalitas ini. Nah, maka sesuatu itu kalau totalitas itu semakin bagus itu. Ibu-ibu juga gitu, Bu ya, yang totalitas kadung elek menisan. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, gini, perempuan datang, "Ya Rasulullah, inni usra." Ya Rasul, saya ini ya Rasul perempuan dengan penyakit ayan. Dan riwayatnya banyak, Bu. Dalam satu riwayat, dalam satu cerita, dalam satu riwayat macam-macam bilang, "Saya pengen nikah ya Rasul, saya pengen punya suami, pengen gendong anak, pengen merasakan ya apa rasanya hamil, bagaimana bisa pagi-pagi mandiin anak, nanti sore nunggu suami pulang." Siapa sih yang enggak kepingin coba? Sementara saya tidak dapat itu ya Rasul. Anda bayangin bagaimana hidupnya perempuan ini. Panjenengan bisa ngerasain hamil. Panjenengan ngerasain tidak ketemu suami 2 hari ketika suami kerja. Tiba-tiba ketika suami pulang senang. Pernah ngerasain tidak? Panjenengan pernah tidak ngerasain anak berangkat mondok. Pas waktu kunjungan hati apa?
Bunga, menewayai kunjungan pondok, nyambangi anakku, masa pernah? Perempuan ini tidak dapat. Maka dia bilang sama Rasul, saya pengen ngerasain punya suami. Saya pengen nanti saya merasakan bagaimana sih hamil. Kalau bahasa Jawanya mungkin yo ngidam itu ya apa. Pengen ngidamnya apa? Tengku Wisnu. Ngidam Tengku Wisnu. Misalkan biasa orang kan rujak. Langsung keluar denger rujak. Rujak pengen ngidam dawet ayu, ngidam duren, kode keras. Ngidamnya macam-macam. Kata dia, saya tidak bisa ya Rasul. Kenapa? Tidak ada laki-laki mau sama saya. Wajah saya jelek, kulit saya hitam. Plus yang paling utama karena penyakit saya. Terus perempuan itu bilang apa? Ya Rasulullah, ud'ullaha li an yu'afiyani. Mintakan doa ya Allah Rasul, tolong saya didoain biar Allah apa? Menyembuhkan saya. Kalau dia sembuh, panjang bu ceritanya. Dia bisa nikah, dia bisa hamil, dia bisa punya anak, dia bisa merasakan bagaimana hidup berumah tangga. Artinya kalau dia sembuh ceritanya panjang. Kalau dia tidak sembuh, mandek wis, gak iso apa-apa. Ya sampai ngono tok, sampai boleh jadi sampai dia meninggal dunia. Sudah. Terus Rasulullah memberikan penawaran sama dia. Gini mbak, tak kasih tawaran sama kamu. In syi'ti da'autullaha laki wa'afaki. Kalau kamu mau, tak doain sekarang, langsung sembuh. Kalau mau. Dan panjenengan ketika dengar cerita ini, saya harapkan apa? Jadikan cerita ini seakan-akan Anda pelakunya. Rasakno, ya opol itu kejadian ini jatuhnya sama panjenengan. Nas'alullah salam wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan. Amin. Tapi cek semakin kerosok perjuangannya perempuan ini. Sudah, kalau kamu mau, tak doain, langsung sembuh. Dan kalau dia dengar kata sembuh, yang dipikirannya apa? Nikah, hamil, punya anak, makan bareng suami, tidur bareng suami, ngelihat anakku main-main, nanti sore-sore jalan bareng dengan anak. Panjang. Itu kalau kata-kata sembuh masuk ke dalam pikirannya. Kalau kamu mau, tak doain, sembuh. Tapi sebaliknya, Rasul kasih pilihan lain. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau, soberti, sabar sebentar aja. Berapa lama sih di dunia ini? Kalau besok meninggal berapa lama? Ya sentek. Maka orang-orang itu kalau waduh Ustaz ini sabar pirang tahun kas. Loh gak suwe sampai mati tok. Lek matine nanti habis dohur ya wes selesai sabarmu. Kita ini merasa sabar itu berat gara-gara sok umurnya masih 1000 tahun. Jadi seakan-akan suami itu masih akan menyakiti Anda 1000 tahun. Ya Allah. Urip wong model ngene 1000 tahun kas. Siapa bilang boleh jadi Anda nanti siang mati? Bisa? Allahumma ngesak nih anak putu nih masih takut mati juga ya. Jangankan panjenengan, saya lo takut. Saya pernah waktu itu dipasangin kateter di sini untuk ngecek jantung, pasang. Waktu mau dipasang sama dokternya dicek darah. Karena lampu operasi murup kabeh, ndak pernah masuk rumah sakit, apalagi ruang operasi. Darah saya 200. Kata dokternya apa? Oh tunggu dulu, stop. Nggak boleh ini. Ini kalau dimasukin nanti darahnya terlalu tinggi bisa bahaya. Akhirnya sama dokternya digodo. Diajak guyon dulu biar darahnya rodok turun. Kasih obat di bawah lidah, kemudian diajak bercanda. Salah satu candaannya apa? Wong ustad kok wedi mati. Itu saya lihat dokternya langsung emosi saya. Kok selamat sampai dokter ya saya bilang. Lu masih ya Ustadz, maksudnya gak oleh wedi mati. Ustadz kan saya lebih tahu siapa saya kan. Lo Ustadz kan di depan panjenengan. Kalau di depan orang lain kan ya belum tentu kan. Nah maka takut mati itu ya jangankan panjenengan, saya lo takut. Sepodo sudah. Maka kenapa kita menganggap sabar itu kok suwe? Gara-gara kita menganggap hidup kita masih. Coba mikir. Kalau saya nanti habis duhur meninggal, ya berarti sabar saya cuma sampai zuhur. Dan kemungkinannya besar kelihatannya ini. Tidak apa-apa, jangan takut. Loh saya lo mati sekarang, mau. Yang penting satu, jaminan mlebu surga. Terus pokok kalau ada jaminan surga gitu, sekarang pun saya mau. Panjenengan juga kan? Berarti kalau tidak mau berarti takut masuk apa?
Lah sadar jane Yohan, ya cepet-cepet tobat. Mumpung suami masih ada minta. Nah sudah. Akhirnya perempuan tadi bilang, ya Rasulullah doain saya. Rasul bilang, kalau mau tak doain sembuh. Tapi kalau kamu mau sabar sebentar saja, nanti Allah ganti kesabaranmu walakil jannah. Dan kamu kalau wafat langsung masuk surga. Sabar dulu. Kalau itu yang ditawani panjenengan, milih mana? Jujur, kalau itu yang ditawarkan, bukan perempuan tadi, tapi Anda. Sakitnya ayan loh Bu. Kumatnya bisa sewaktu-waktu. Bisa di pasar, bisa di jalan, bisa di masjid, bisa pas pengajian. Dan sakit ayan itu maaf, semoga Allah memaafkan dan mengobati dan menyembuhkan semuanya. Kalau kambuh, dalam tanda kutip sedikit nampak memalukan, ya Banda? Karena kan kadang-kadang sampai keluar busa, sampai tidak sadar, dia sampai loncat-loncat. Kadang-kadang pakaian juga sampai terlepas, tersingkap. Malu apa enggak? Nah, sekarang pilihannya dua. Mau sabar dengan penyakit seperti itu dan enggak nikah-nikah, artinya enggak bisa merasakan kenikmatan rumah tangga di dunia, enggak bisa merasakan punya suami, enggak bisa merasakan hamil, enggak bisa. Tapi kalau sabar masuk surga, pilih mana? Saya tanya seperti ini ke ibu-ibu yang lain, bilangnya apa? Waras dhisik Ustadz. Sembuh dulu. Nanti setelah sembuh, saya cari pintu surga yang lain. Nah ini realistis. Ini apa? Tapi Rasulullah tidak. Bukan tidak realistis. Rasulullah menawarkan yang terbaik. Artinya kekurangan itu bisa jadi hilang kalau orangnya sabar. Maka Rasul bersabda, tidak ada pemberian dari Allah yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan sabar. Nah sekarang penutup. Ayo foto yang genah Meng. Mau habis sudah. Sing pas posisi ini. Nanti pas tangan saya gini pas crack gitu. Tapi candid, jangan pura-pura. Jangan pas saya ngelihat. Nah sudah, hadirin sekalian, perempuan tadi pilih apa? Ya Rasulullah asbir. Ya Rasul, saya milih apa? Sabar. Maka sahabat Nabi ketika perempuan itu lewat ngomong apa? Pengen tahu enggak? Perempuan penghuni surga yang masih jalan di dunia. Terus sahabat bilang apa? Ini loh orang yang lewatin loh. Sahabat yang lain ngelihat, kok bisa dia? Baru diceritain dulu perempuan ini datang sama Nabi Muhammad, minta didoakan sembuh. Sama Nabi Muhammad ditawari sabar tapi masuk surga. Dia milih sabar. Tapi satu yang dia minta apa? Ya Rasulullah, ud'ullaha li alla atakasyaf. Ya Rasul, satu saya minta. Ya wis, saya tak sabar. Ndak sembuh ndak apa-apa. Yang penting balasannya surga. Tapi doain, kalau ayan saya kambuh, supaya aurat saya tidak terbuka. Dan sama Rasul didoakan, akhirnya selama perempuan itu hidup, setiap ayannya kambuh, tidak pernah auratnya kebuka. Lihat Bu, tidak sadar, tidak rela auratnya kebuka. Panjenengan sadar buka-buka aurat. Senam di depan kantor kecamatan, hari Jumat di depan kantor puskesmas, nanti hari apa lagi? Hari Minggu di mana lagi? Alun-alun. Sekarang hari apa ini? Hari Senin di gedung dakwah. Apa namanya ini? ABB. Hari apa? Di sini hari apa, Ustazah? Hari apa? Senin. Senam juga. Loh kenapa enggak ada eman-eman loh? Menyenangkan suami. Nah maka ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang penutup, tulis 3 tips agar bisa sabar menghadapi kekurangan pasangan. Berapa tips? 3. Kalau panjenengan sabar, kekurangan pasangan tidak jadi masalah. Nomor 1. Nomor 1. Sudah? Sudah ya sudah. Nomor 1,
Anda buka dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. 9, 10. Apanya 9? Oh, surat ke-39. Iya, monggo. Surat ke-39 ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman pada surah Az-Zumar ayat ke-10 bagian terakhir. Allah berfirman apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang sabar yang akan Allah beri ganjaran tidak ada hitungannya. Tidak ada bang? Tidak ada apa? Hitungannya. Innama itu adatu hasrin dalam bahasa Arab. Adatu hasr itu artinya tidak ada selain itu. Berarti artinya apa? Hanya orang sabar saja yang nanti di hari kiamat Allah akan kasih ganjaran tidak pakai dihitung, langsung jeret. Para ulama mengatakan apa ganjaran tanpa hisab itu? Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Maka nomor 1, bagaimana tips agar bisa sabar menghadapi kekurangan pasangan? Mengetahui keutamaan dan fadilah kesabaran. Terus dibaca hadis dan ayat tentang keutamaan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Apa artinya innallaha ma'as sabirin? Pertolongannya Allah itu tidak pernah lepas dari orang yang sabar. Wasta'inu bis sabri wassalat. Orang yang sabar, orang yang sholat pasti dekat dengan pertolongannya Allah. Maka nomor 1, bagaimana tips agar kemudian senantiasa bisa sabar? Mengetahui keutamaan sabar. Nomor 2, memahami bahwasannya tulis kok cepat lah nulis Mbak Igra. Memahami bahwasannya poligami itu sunnah. Apa? Kenapa? Loh, poligami sunnah salah? Betul kan? Tulis. Yang lain, Anda mau yang apa? Nomor 2, memahami. Terus kadung ditulis. Tidak apa-apa, jangan dicoret. Itu ilmu. Kapan lagi dapat ilmu model begini kan? Masya Allah. Sampai istri saya itu sekarang tidak mau lihat ceramah saya. Belenek katanya. Aduh bang katanya. Ilmu ya ilmu bang, tapi ojo ngarai rono terus. Isin aku bang, tak bilang kawan sing isin aku lah gak. Sudah, memahami bahwasannya setiap pasangan pasti memiliki kekurangan. Tulis, memahami bahwasannya poligami. Bahwasannya setiap pasangan pasti memiliki kekurangan. Angkat tangan yang tidak punya aib. Angkat tangan. Aduh, mosok sih. Banjarnegara lu, angkat tangan. Yang turunnya gak ngorok. Itu dulu. Sing turunnya gak ngorok. 1, 2. Allah. Istri saya itu mesti kalau saya bangun tidur, kamu kalau ngorok kenceng bang, saya bilang, enggak, saya enggak denger kok, saya bilang. Oh saya enggak denger, ini fitnah ini saya bilang. Loh kalau saya ngorok kan seharusnya saya yang paling tahu kan, lawang yang ngorok saya. Kenapa orang lain yang ribut? Saya bilang enggak kok, saya enggak denger kok. Wes, enggak ngorok sudah ada, gak ngiler. Biasanya lek gak ngorok ngiler. Wes, terus gak tahu mambu, wangi terus. Enggak ada bu, setiap pasangan pasti punya. Nah, kalau Anda memahami itu, Anda tidak akan menuntut kesempurnaan. Kenapa sih orang enggak bisa sabar? Karena enggak sesuai dengan
Ngerti sombong. Karena tidak sesuai dengan apa? Bayangno suami itu pokoknya untuk bojo ustad itu kayak malaikat. Sing gak tahu coba cek di kolom-kolom komentar. Kalau keluar video saya di Instagram tentang bagaimana memahami istri, mesti bahagianya jadi istri ustad. Sama istri saya di screenshot, dikirim ke saya. Gitu dia. Belum tahu dia katanya. Tak bilang, jangan buka kartu, saya bilang. Nah, makanya hadirin, jangan memiliki ekspektasi itu angan-angan terhadap orang lain yang terlalu, nanti Anda bakal kecewa. Loh, tiba nomek ngene to. Sudah. Jadi yang kedua, ingat, setiap pasangan pasti punya kekurangan. Surat Al-Furqan ayat 20. Tadi Az-Zumar berapa? 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sekarang yang kedua, setiap pasangan pasti punya kekurangan. Surat Al-Furqan ayat 20. Apa Allah Ta'ala berfirman? وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain sebagai ujian. Apa maksudnya Allah? Bisa ndak kalian sabar? Berarti pasangan Anda sebagai apa? Ujian. Kalau diuji, hasil akhirnya apa? Allah cuma mau lihat sabar apa ndak. Berarti ketika punya pasangan yang seperti itu dan Anda bisa sabar, Anda lulus. Anda lulus. Kan masalah itu kan bukan ujiannya kan, masalah itu apa? Lulus atau yang terakhir, yang ketiga. Wis terakhir, mana kertasnya? Oh ini. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya bisa sabar? Tulis, ketidaksabaranmu. Mu berarti siapa? Nah, saya. Enggak, Anda. Ketidaksabaranmu, mu berarti siapa? Kenapa saya? Anda. Kan Anda yang nulis. Ketidaksabaranmu tidak merubah apapun. Tulis. Ketidaksabaranmu tidak merubah apapun. Koma, belum titik, koma. Bahkan kesabaran itulah yang merubah keadaan. Bahkan kesabaran itulah yang bisa merubah keadaan. Dan kalau mau cerita wakeh, cuma waktunya sudah terlalu panjang. Ada laki-laki tidak pernah taat sama Allah. Punya istri solihah, istrinya sabar betul. Sampai dia punya anak, anaknya dimasukkan pesantren. Setelah anaknya masuk pesantren, diingetin istrinya, mas yo malu, masa anak sudah masuk pesantren, sampean kok masih ndak sholat, tetap. Sampai terakhir apa? Ketika anaknya liburan, anaknya ngomong sama bapaknya, Bi, ayo Bi anterin ke masjid, teman-temanku lo Bi kalau maghriban itu sholat ke masjid bareng abahnya, masa aku ndak dianterin. Sambil bapaknya nangis bu, dianterin ke masjid. Karena kesabaran ibunya, lihat. Coba kalau dari awal ibunya minta cerai, tidak akan muncul anak seperti itu. Iya banda? Justru sabar itu yang bisa merubah apa? Keadaan. Nah itulah kenapa Allah Ta'ala firmankan, wasta'inu bisabri, minta tolong sama Allah dengan cara apa? Sabar. Dengan cara apa? Sholat. Lah kalau tidak sabar minta ditulungi, itu namanya minta Duh, ngerti loh Jani ya. Sudah ibu-ibu ya. Itu yang dapat kami sampaikan di ini pagi apa sore ini? Di siang hari ini. Dan saya sampaikan satu pengumuman ibu-ibu sekalian. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Apabila ada manusia meninggal, maka terputus semua amalannya kecuali berapa bu? 3. Nomor 1, yang urut, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Apa sih sedekah jariyah itu?
sedekah untuk kemaslahatan umum yang bertahan sampai panjang. Namanya sedekah jariah. Maka dibilang jariah itu karena apa? Dia manfaatnya tidak berhenti. Nomor 2, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang manfaat itu Bu, bukan cuma ngajari ngaji. Ada temen tidak punya pekerjaan, Anda ajari bikin kue, akhirnya manfaat, bisa dapat hasil. Itu ilmu yang Nomor 3, anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah ini sekarang gedung Akhwat Bergerak Banjarnegara ini perlu sound system Bu. Nah ini tiga-tiganya dapat. Sedekah jariah dapat. Ilmu manfaat dapat karena soundnya dipakai untuk menyebarkan ilmu. Kalau ibunya baik akan menghasilkan anak soleh yang telu-telune oleh. Maka dengan itu kami mengajak, tidak usah banyak-banyak. Ya semampunya lah, Anda punya 2.000 masukin 2.000. Anda punya 10.000 masukin 10.000. Yang insya Allah uang yang terkumpul akan digunakan untuk membeli sound system pada gedung Akhwat Bergerak Banjarnegara. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari semua fitnah dan keburukan. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita anak-anak yang salihin dan salihat. Allah jadikan setiap doa-doa kita oleh Allah diterima. Dan terakhir sebagai penutup, mohon didengarkan. Saya mohon maaf Bu ya, kalau ada omongan-omongan yang kurang sopan, ada guyon yang nampaknya kurang pantas, ada sikap yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Kenapa Bu? Karena kalau kita ketemu begini, harapan kita berbagi pahala dan berbagi manfaat. Dan kalau nanti pisah, jangan sampai ada sangkut paut dosa. Sehingga saya mohon maaf begini, tujuannya apa? Kalau nanti kita ternyata Allah takdirkan tidak ketemu lagi, di akhirat tidak ada tuntut menuntut. Ya. Karena urusan ajal itu di tangan siapa? Allah. Boleh jadi panjenengan yang meninggal duluan dan tidak menutup kemungkinan saya yang duluan takziah ke rumah panjenengan. Jadi namanya ajal itu diserahkan kepada siapa? Allah. Wes, monggo panjenengan mau dulu saya juga ikhlas, saya terakhir juga tidak apa-apa. Ya, maka kalau ada salah-salah mohon maafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.